Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Tabi pun. Salam olahraga, Jaya. Yang terhormat, Bapak Dr. Ade Jubaidi MPD selaku pembahas. Yang terhormat, Dr. Heru Sulistianta MPD MOR selaku pembimbing 1. Yang terhormat, Bapak Johan Siswoyo MPD selaku pembimbing 2. Perkenalkan, nama saya Nia Delia, NPM 1813051033, Prodi Pendidikan Jasmani Universitas Lampung 2018. Izinkan saya di sini untuk mempresentasikan proposal saya yang berjudul Analisis Antropometri dan Daya Tahan Kebugaran Fisik pada mahasiswa Pendidikan Jasmani Universitas Lampung angkatan 2021 di masa pandemi COVID-19. Latar belakang, mahasiswa pendidikan jasmani sangat penting untuk menunjang proses pembelajaran perkuliahan yang mengikuti program pembelajaran pendidikan jasmani yang sebagian besar materi dalam mengikat fakta bahwa sebagian besar materi terkait dengan gerakan tubuh. Oleh karena itu, kebugaran fisik merupakan faktor utama yang sangat penting dan harus dimiliki oleh peserta didik pendidikan jasmani. Dengan kebugaran fisik yang baik, maka mahasiswa akan dapat mengikuti pembelajaran rangkaian perkuliahan dalam rencana pembelajaran pendidikan jasmani. Pentingnya kebugaran fisik bagi mahasiswa tidak hanya dalam perkuliahan, tetapi juga dapat meningkatkan kemampuan sosial dan emosional berbagai organ tubuh serta menumbuhkan sportivitas. Munculnya pandemi COVID-19 membawa dampak dan perubahan besar bagi setiap negara di dunia. Semua aktivitas manusia dibatasi, termasuk kegiatan olahraga di pusat kebugaran lapangan olahraga lainnya. Mendorong masyarakat untuk melakukan semua kegiatan belajar, bekerja, beribadah, dan berolahraga di rumah. Berdasarkan observasi yang saya temukan pada saat perkuliahan angkatan 2021 menunjukkan bahwa beberapa mahasiswa mempunyai kemampuan yang berbeda-beda dan mudah mengalami kelelahan. Kurangnya semangat pada saat mengikuti perkuliahan dan memiliki kecenderungan untuk menghindari aktivitas yang berat. Berdasarkan uraian di atas, hal ini menunjukkan beberapa indikator tingkat kebugaran fisik pada mahasiswa. Tujuan dalam penelitian ini yakni menganalisis antropometri dan daya tahan kebugaran fisik pada mahasiswa pendidikan jasmani Universitas Lampung angkatan 2021 di masa pandemi COVID-19. Identifikasi masalah. 1. Belum diketahuinya antropometri dan faktor tinggi badan, berat badan, dan body mass index pada mahasiswa. Yang kedua, belum diketahuinya daya tahan kebugaran fisik aerobik pada mahasiswa. 3. Belum diketahuinya daya tahan kebugaran fisik anaerobik pada mahasiswa. Yang keempat, belum diketahuinya kebugaran fisik dan tingkat antropometri pada mahasiswa pendidikan jasmani Universitas Lampung angkatan 2021 di masa pandemi COVID-19. Batasan masalah. Karena cukup luasnya ruang lingkup yang menjadi kajian dalam penelitian ini, maka peneliti membatasi ruang lingkup kajian ini pada analisis antropometri yang meliputi faktor tinggi badan, berat badan, dan body mass index. Daya tahan kebugaran fisik meliputi daya tahan aerobik dan anaerobik. Pada mahasiswa pendidikan jasmani Universitas Lampung angkatan 2021 di masa pandemi COVID-19. Rumusan masalah. 1. Bagaimanakah antropometri pada mahasiswa pendidikan jasmani Universitas Lampung angkatan 2021 yang meliputi faktor berat badan, tinggi badan, dan BMI di masa pandemi COVID-19. 2. Bagaimanakah daya tahan kebugaran fisik aerobik dan anaerobik pada mahasiswa pendidikan jasmani Universitas Lampung angkatan 2021 di masa pandemi COVID-19. Tujuan penelitian. 1. Untuk mengetahui seberapa besar antropometri yang meliputi faktor tinggi badan, berat badan, dan BMI pada mahasiswa pendidikan jasmani Universitas Lampung angkatan 2021 di masa pandemi COVID-19. 2. Untuk mengetahui seberapa besar daya tahan kebugaran fisik aerobik dan anaerobik mahasiswa pendidikan jasmani Universitas Lampung angkatan 2021 di masa pandemi COVID-19. Manfaat penelitian. Bagi mahasiswa, dengan hasil penelitian ini memperoleh pengetahuan
yang baru untuk dapat dijadikan suatu pembelajaran agar lebih menambah wawasan untuk meningkatkan kebugaran fisik yang dimiliki. Selain itu, dapat mengukur kemampuan dirinya. Bagi dosen, hasil penelitian ini, dosen akan mengetahui tentang kondisi kebugaran fisik yang dimiliki oleh mahasiswanya untuk bisa dikembangkan dan dimanfaatkan dengan baik. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat menambah informasi masyarakat dalam upaya mensosialisasikan meningkatkan kebugaran fisik mereka. Tinjauan pustaka. Pengertian antropometri berasal dari kata antropos dan metros. Antropos artinya tubuh dan metros artinya ukuran. Maka dari itu, antropometri secara umum memiliki arti ukuran tubuh manusia menurut Supriyasa dan kawan-kawan 2021. Pengertian berat badan adalah ukuran tubuh yang lazim yang ditimbang dalam keadaan berpakaian minimal untuk menilai suatu gizi manusia. Menurut Bobby M.S. Soergawi 2014, berat badan merupakan salah satu parameter yang memberikan gambaran massa tubuh. Tinggi badan, menurut Rudianto 2012 menjelaskan, tinggi badan adalah jarak dari alas kaki sampai tingkat tinggi pada kepala dan berdiri tegak. Tingkat badan secara signifikan dapat dipengaruhi keberhasilan dalam olahraga yang diikuti. Tinggi badan merupakan antropometri yang menggambarkan keadaan pertumbuhan. 3. Indeks massa tubuh merupakan alat sederhana untuk memantau kebugaran di masa pandemi. Salah satu tes untuk menilai komposisi tubuh adalah pengukuran antropometri. Pengukuran ini dapat dinilai apakah komposisi tubuh menurut standar normal atau ideal. Indeks massa tubuh (IMT) merupakan nilai yang diambil dari perhitungan hasil bagi antara berat badan dalam kilogram dengan kuadrat dari tinggi badan dan meter menurut Dara dan Chatterjee 2015. Faktor yang mempengaruhi IMT yaitu yang pertama ada usia, 2 jenis kelamin, 3 genetik, dan 4 pola makan. Daya tahan kebugaran fisik. Kebugaran fisik mempunyai arti adalah kemampuan tubuh seseorang untuk melakukan tugas pekerjaan sehari-hari tanpa menimbulkan kelelahan yang berarti. Menurut Arma Abdullah dan Agus Maji yang dikutip oleh Yanhi Hidayat 2010. Dapat disimpulkan bahwa kebugaran fisik merupakan kondisi tubuh yang mampu melakukan aktivitas tanpa menimbulkan efek kelelahan. Hal tersebut menunjukkan perlunya daya tahan yang cukup baik agar kebugaran fisik selalu terjaga. Pengertian daya tahan adalah kemampuan tubuh seseorang untuk melawan kelelahan selama berlangsung aktivitas olahraga atau kerja dalam jangka waktu yang cukup lama. 1. Daya tahan aerobik. Menurut Wahyudi 2000, daya tahan aerobik adalah kemampuan sistem jantung, paru-paru, dan pembuluh darah untuk berfungsi secara optimal pada saat melakukan aktivitas sehari-hari dan jangka waktu yang cukup lama tanpa mengalami kelelahan yang berarti. 2. Daya tahan anaerobik adalah proses pemenuhan kebutuhan tenaga di dalam tubuh untuk memanfaatkan glikogen agar menjadi sumber tenaga tanpa bantuan oksigen dari luar. Metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif dengan pendekatan penelitian survei. Dalam penelitian ini, peneliti tidak memberikan perlakuan, tetapi langsung mengambil data dari sumber data. Penelitian ini dirancang untuk mendeskripsikan, menjelaskan, dan menggambarkan kebugaran fisik mahasiswa di masa pandemi COVID-19. Populasi dan sampel. Populasi menurut Sugiono 2010 menjelaskan populasi adalah wilayah generasi yang terdiri atas objek, subjek, yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa pendidikan jasmani Universitas Lampung angkatan 2021 yang berjumlah 105 orang. 2. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik sampel random sampling atau teknik sampel acak sederhana. Kasmadi dan Sunariah 2013 berpendapat bahwa teknik sampel random sampling yaitu teknik sampling sederhana yang dilakukan secara acak
tanpa memperhatikan strata yang ada di dalam populasi. Mengacu dalam pedoman Aripunto dalam Kasmadi dan Sunaria 2013, apabila subjek populasi lebih dari 100, maka sampel dapat diambil antara 15 sampai 25%. Dengan demikian, maka penelitian ini mengambil jumlah sampel yang dibutuhkan sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah 25% dari jumlah populasi, yaitu 25% dikali 105 orang adalah 27 mahasiswa pendidikan jasmani Universitas Lampung 2021. Variabel dan penelitian. Menurut Suharismi Aripunto 2002, variabel penelitian adalah objek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. Dana penelitian ini hanya menggunakan variabel bebas. Variabel bebas adalah variabel yang nilai-nilainya tidak tergantung pada variabel lainnya, yang berguna untuk meramalkan dan menerangkan nilai variabel yang disimbolkan dengan X. Adapun variabel bebas dalam penelitian ini yaitu antropometri sebagai X1 dan daya tahan kebugaran fisik sebagai X2. Desain penelitian. Dalam desain penelitian, antropometri sebagai X1 yang meliputi tinggi badan, berat badan, dan body mass index. Daya tahan kebugaran fisik sebagai X2 yang meliputi daya tahan aerobik dan daya tahan anaerobik. Instrumen penelitian. Menurut Suharismi Aripunto 2010, instrumen adalah alat atau fasilitas yang digunakan penelitian dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya dan hasilnya lebih baik, sehingga mudah diolah. Hal ini menggunakan pengumpulan pendekatan one-shot model, yaitu pendekatan yang menggunakan satu kali pengumpulan data. Instrumen tes yang digunakan sebagai berikut. 1. Antropometri. Antropometri instrumen pengukuran tinggi badan menggunakan alat stadiometer. 2. Instrumen pengukuran berat badan menggunakan timbangan badan ideal. 3. Indeks massa tubuh menggunakan perhitungan antara berat badan dibagi tinggi badan kali tinggi badan meter kubik. 2. Daya tahan kebugaran fisik. 1. Daya tahan aerobik menggunakan tes multi-stage fitness test atau MFT. Dan 2. Daya tahan kebugaran anaerobik menggunakan tes lari 300 meter. Teknik pengumpulan data. Menurut Aripunto 2010 menjelaskan bahwa untuk memperoleh data yang diinginkan sesuai dengan tujuan peneliti, sebagian bagian dari langkah pengumpulan data merupakan langkah yang sukar karena data yang salah akan menyebabkan kesimpulan-kesimpulan yang ditarik akan salah pula. Data yang diperlukan dalam penelitian ini menggunakan metode teknik tes dan pengukuran. Pengambilan data dilakukan dengan pemberian tes dan pengukuran melalui metode survei, yaitu peneliti mengamati secara langsung pelaksanaan tes dan mengukur di lapangan. Pengumpulan data antropometri dan daya tahan kebugaran fisik menggunakan tes dan pengukuran. Teknik analisa data. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara deskriptif kuantitatif. Setelah seluruh data peneliti terkumpul, yakni data antropometri dan daya tahan kebugaran fisik, maka data tersebut disusun, diolah, dan dianalisis. Langkah-langkah yang ditempuh dalam analisis data penelitian ini sesuai dengan tujuan serta pernyataan penelitian yang diajukan. Maka penguji data yang telah diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan statistik deskriptif atau tabulasi frekuensi. Dengan cara mendeskripsikan hasil penelitian yang diperoleh berbagai pengukuran tes terhadap tingkat kondisi fisik dan analisis yang menggunakan rumus seperti yang dikemukakan Sujana 1991 sebagai berikut. P sama dengan P per N kali 100%. Keterangan. P adalah persentase, P adalah frekuensi atau skor yang diperoleh, dan N jumlah sampel tes. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.